Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai bab pelepasan dan perubahan harta. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai hibah dan juga nafkah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sedekah, hadiah dan juga wakaf. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai sedekah dan hadiah. Untuk pengertian dan dasar hukum dari sedekah dan hadiah ini yaitu sedekah dan hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sedangkan sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain, termasuk sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sedekah. Sedangkan hukum hadiah dan menghadiahkan dari orang lain, sedangkan hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini itu termasuk suatu yang berhubungan dengan sesama manusia atau disebut hablum minan nas. Mengenai hukum sedekah dan hadiah ini, hukum sedekah adalah sunnah, sedangkan hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Anak, kita akan membahas mengenai perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sedekah ditunjukkan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Dan yang kedua, perbedaan yang kedua, sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Perbedaan yang ketiga, sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Syarat-syarat mengenai sedekah dan hadiah yaitu ada 4. Yang pertama, orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Dan yang ketiga, penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah hukumnya. Dan yang keempat, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Rukun sedekah dan juga hadiah itu ada 4. Yang pertama, pemberi sedekah atau hadiah. Yang kedua, adanya penerima sedekah atau hadiah. Keempat, ijab dan qabul, artinya pemberi menyatakan memberikan dan penerima menyatakan suka atau menerima. Dan yang keempat, barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan harus ada dan jelas. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu wakaf. Ini merupakan materi terakhir dari bab pelepasan dan perubahan harta. Nah, apa sih wakaf itu? Wakaf itu bisa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dasar hukum wakaf ini adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan juga Quran surat Ali Imran ayat 92. Untuk rukun wakaf ini ada 4 ya anak-anak. Untuk yang pertama yaitu orang yang memberikan wakaf atau wakif. Kedua ada orang yang menerima wakaf atau mauquf lahu. Dan yang ketiga barang yang diwakafkan atau mauquf. Dan yang keempat yaitu ikrar penyerahan atau akad. Untuk syarat-syarat wakaf itu sendiri ada 4 anak-anak. Untuk yang pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Yang kedua, orang yang menerima wakaf itu jelas baik berupa organisasi ataupun perorangan. Dan yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Jadi ada waktu diserahkan. Dan yang keempat, jelas ikrarnya atau penyerahannya. Macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf ini terbagi menjadi 2 macam. Untuk yang pertama yaitu ada wakaf ahli atau wakaf khusus. Yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu, seseorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak.
Misalnya wakaf yang diberikan kepada seseorang tokoh, masyarakat atau orang yang dihormati. Untuk yang kedua yaitu ada wakaf khairi atau wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan juga madrasah. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan benda wakaf. Jadi dalam perubahan benda wakaf ini ada perbedaan dua pendapat. Untuk yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus atau wakaf ahli sekalipun. Nah, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini tuh berlaku baik wakaf khusus atau umum atau wakaf khairi dengan ketentuan ada 4, yaitu yang pertama apabila perwakaf mensyaratkan dapat dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsungnya pewakafan, dan yang kedua barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, dan yang ketiga apabila penggantinya merupakan barang yang lebih manfaat dan lebih menguntungkan, dan yang terakhir agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan.